Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Niputu Kartika Paramita dengan NRP 1303200074 KPJ 5 dari kelas Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai tugas UTS, hari ini saya akan membahas salah satu masalah sosial yang berkaitan dengan ideologi negara kita, yakni Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah sosial tersebut ialah korupsi. Tidak habis-habisnya kita membahas masalah sosial yang satu ini. Masalah sosial yang satu ini kerap kali terjadi di pemerintahan Indonesia. Masalah ini pun tersiar kabar di media massa, media sosial maupun media percetakan. Baru-baru saja terdengar kabar bahwa tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni salah satu anggota DPR atau tepatnya Wakil Ketua DPR RI berinisial AS yang terkait dengan kasus suap dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah. Tak hanya kasus tersebut, namun sebulan yang lalu sepasang suami istri yang memiliki jabatan tinggi yang cukup tinggi di pemerintahan, yakni sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai bupati di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terciduk oleh KPK terkait kasus korupsi atau kasus suap jual beli jabatan kepala daerah dan juga ASN atau aparatur sipil negara. Nah, pasti banyak sekali orang yang bertanya-tanya mengapa pejabat-pejabat negara tersebut melakukan hal itu. Tak terkecuali saya pun berpikir demikian. Mengapa para pejabat-pejabat negara tersebut melakukan hal demikian rupa? Padahal mereka merupakan lulusan-lulusan terbaik bangsa yang lahir dari universitas-universitas ternama, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Tentu saja mereka memiliki prestasi akademik yang bagus dan juga aktif serta baik dalam berorganisasi. Namun ternyata setelah disangka-sangka, kasus-kasus korupsi pun terjadi. Mereka pun melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tercela. Jadi menurut saya jawabannya adalah mereka egois. Mereka tidak mementingkan kepentingan rakyatnya terlebih dahulu. Mereka hanya mementingkan pribadi diri sendiri dan juga keluarganya beserta dengan golongan-golongannya saja. Cara pandang orang pun sangat beragam mengenai cara atau upaya mengatasi tindakan korupsi ini. Begitu pula saya. Menurut saya, upaya untuk mengatasi tindakan korupsi ini antara lain, yang pertama, pemerintah sudah seharusnya memperkukuh yang namanya supremasi hukum di Indonesia. Dengan diperkuatnya atau diperkukuhnya supremasi hukum di Indonesia, tentu saja pemerintah dapat melaksanakan dan menerapkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pilih kasih, sehingga tidak ada manusia yang kebal hukum. Lalu yang kedua, pemerintah dapat melakukan penutupan terhadap celah internasional yang dimana biasanya para koruptor menyimpan atau menggelapkan dana lewat bank-bank di luar negeri. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yakni kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu saja kita sudah sedari dini, sejak kecil, sejak anak-anak dibekali yang namanya pendidikan karakter dan juga moral yang baik, mulai dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Lingkungan yang utama adalah keluarga. Mengapa keluarga? Oleh karena anak-anak sudah sejak kecil mereka diajari oleh orang tuanya untuk beradaptasi, bersosialisasi, dan juga mengembangkan karakter. Terutama karakter tersebut adalah karakter moral, dari kejujuran,
sabar, rendah hati, dan juga dapat membantu orang lain. Sekian pidato dan opini dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan bahasa yang menyinggung Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan salam Pancasila. Bye-bye.